Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kepada yang terhormat Bu Nunuk selaku dosen pengampu mata kuliah kimia pemisahan dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hilman Syafei, Kenny Marseli, Nur Hasanah, dan Novita Cahyani Fitri akan mempresentasikan topik adsorpsi dan absorpsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nur Hasanah. Jadi yang pertama akan dibahas ialah absorpsi. Absorpsi adalah proses penggumpalan substansi terlarut dalam larutan oleh permukaan zat penyerap yang membuat masuknya bahan dan pengumpulan suatu zat penyerap. Keduanya ini sering muncul bersamaan dengan suatu proses, maka ada yang menyebutnya sorpsi. Pada absorpsi ada yang disebut absorben dan absorbat, di mana absorben merupakan suatu penyerap yang dalam hal ini dapat berupa senyawa karbon, sedangkan absorbat adalah media yang diserap. Absorben merupakan zat padat yang dapat menyerap komponen tertentu dalam suatu fase fluida. Absorben ini biasanya menggunakan bahan-bahan yang memiliki pori-pori sehingga proses absorpsi terjadi di pori-pori atau pada letak-letak tertentu di dalam partikel tersebut. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis absorpsi, yaitu absorpsi fisika dan kimia. Absorpsi fisika terjadi apabila gaya intermolekular lebih besar dari gaya tarik-menarik antar molekul atau gaya tarik-menarik yang relatif lemah antara adsorbat dengan permukaan absorben. Gaya ini disebut sebagai gaya van der Waals, sehingga absorbat dapat bergerak dari satu bagian permukaan ke bagian permukaan lain. Dari absorben, gaya permukaan antar molekul adalah gaya tarik-menarik antar molekul fluida dengan permukaan padat. Sedangkan gaya intermolekul adalah gaya tarik-menarik antar molekul fluida itu sendiri. Sedangkan absorpsi kimia terjadi karena adanya pertukaran atau pemakaian bersama elektron atau molekul adsorbat dengan permukaan absorben, sehingga terjadi reaksi kimia. Perbedaan absorpsi fisika dan kimia. Panas absorpsi pada fisika relatif rendah, kurang dari 2 atau 3 kali panas laten evaporasi. Pada absorpsi kimia relatif tinggi, lebih dari 2 atau 3 kali panas laten evaporasi. Sifat lapisan fase terabsorb pada fisika mono atau multilayer tergantung kondisi, sedangkan pada absorpsi kimia monolayer. Disosiasi absorbat fisika tidak ada, kimia mungkin saja disertai disosiasi. Signifikasi pada absorpsi fisika hanya signifikan pada temperatur rendah, sedangkan pada kimia terjadi pada rentang temperatur yang lebar. Efek yang dihasilkan dari penambahan suhu pada absorpsi fisika menurun, sedangkan pada absorpsi kimia naik. Laju absorpsi pada suhu 273 Kelvin pada absorpsi fisika terjadi cepat, tidak aktif, dan reversibel. Pada absorpsi kimia, lambat, aktif, dan irreversibel. Kemudian desorpsi pada fisika mudah dengan cara menurunkan tekanan dan menambah suhu. Sedangkan pada absorpsi kimia, sulit diperlukan suhu tinggi untuk memutus ikatan. Transfer elektron pada absorpsi fisika tidak ada, sedangkan pada absorpsi kimia ada. Faktor yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama itu ada karakteristik adsorben. Karakteristik adsorben yang mempengaruhi laju absorpsi adalah ukuran dan luas permukaan partikel. Semakin kecil absorben, maka laju absorpsi akan semakin cepat. Sementara semakin luas absorben, maka jumlah partikel absorbat yang diserap akan semakin banyak. Yang kedua, kelarutan absorbat. Proses absorpsi terjadi saat absorbat terpisah dari larutan dan menempel dari permukaan absorben. Partikel absorbat yang terlarut memiliki aktivas yang kuat, tetapi ada pengecualian. Beberapa senyawa yang sedikit larut sulit untuk diserap. Sedangkan ada beberapa senyawa yang larut namun mudah untuk diserap. Faktor yang ketiga, ukuran pori absorben. Ukuran pori merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses absorpsi, karena senyawa adsorbat harus masuk ke dalam pori absorben.
Proses absorpsi akan lancar apabila ukuran pori dari absorbat cukup besar untuk dapat memasukkan absorbat ke dalam pori absorben. Kebanyakan air limbah mengandung berbagai ukuran partikel absorbat. Keadaan ini dapat merugikan karena partikel yang lebih besar akan menghalangi partikel kecil untuk masuk ke dalam pori absorben. Akan tetapi, gerakan konstan dari partikel adsorbat dapat mencegah terjadi penyumbatan. Gerakan partikel kecil yang cepat membuat partikel absorbat yang lebih kecil akan terdifusi lebih cepat ke dalam pori. Faktor selanjutnya ialah pH. pH memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat proses absorpsi. Disebabkan ion hidrogen dapat menjerap dengan kuat, selain itu pH juga dapat mempengaruhi proses ionisasi. Senyawa organik asam lebih mudah diabsorpsi pada suasana pH rendah, sedangkan senyawa organik basa lebih mudah diabsorpsi pada suasana pH tinggi. Selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu temperatur. Temperatur dapat mempengaruhi proses absorpsi. Laju absorpsi akan meningkat dengan meningkatnya temperatur, begitu pula sebaliknya. Proses absorpsi merupakan proses eksotermik, maka derajat absorpsi akan meningkat saat temperatur rendah dan turun pada temperatur tinggi. Faktor yang lainnya ialah agitasi. Agitasi adalah keadaan bergolak atau bisa disebut dengan turbulen. Laju proses absorpsi dikendalikan oleh difusi lapisan dan difusi pori, tergantung pada keadaan laut, tenang, atau bergejolak. Kemudian waktu kontak. Waktu kontak mempengaruhi banyaknya absorbat yang diserap disebabkan perbedaan kemampuan absorben dalam menyerap absorbat berbeda-beda. Kondisi ini akan dicapai pada waktu yang tidak lebih dari 150 menit. Setelah waktu itu, jumlah absorbat yang terserap tidak signifikan berubah terhadap waktu. Baik, selanjutnya mekanisme absorpsi. Proses absorpsi dapat digambarkan sebagai proses di mana molekul meninggalkan larutan dan menempel pada permukaan zat absorben akibat kimia dan fisika. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat absorpsi fisika dan absorpsi kimia. Nah, kemudian proses absorpsi ini juga bergantung pada sifat zat padat yang mengabsorpsi, sifat atom atau molekul yang diserap, konsentrasi, temperatur, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, tahap-tahap proses absorpsi. Nah, proses absorpsi ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, transfer molekul-molekul zat terlarut yang terabsorpsi menuju lapisan film yang mengelilingi absorben. Nah, kemudian tahap keduanya, difusi zat terlarut yang terabsorpsi melalui lapisan film atau biasa disebut juga film diffusion process. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah difusi zat terlarut yang terabsorpsi melalui kapiler atau pori dalam absorben tersebut, atau disebut juga pore diffusion process. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah absorpsi zat terlarut yang terabsorpsi pada dinding pori atau permukaan absorben. Nah, atau disebut juga biasanya proses absorpsi yang sebenarnya. Baik, selanjutnya operasi dari proses absorpsi. Nah, operasi dari proses absorpsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, proses absorpsi dilakukan dalam suatu bak dengan pengadukan, di mana penyerap yang biasanya berbentuk serbuk dibubuhkan, dicampur, dan diaduk dengan air dalam suatu bangunan sehingga terjadi penolakan antara partikel penyerap dengan fluida. Nah, biasanya juga disebut dengan cara statis atau batch. Nah, kemudian cara yang kedua, proses absorpsi yang dijalankan dalam suatu bejana dengan sistem filtrasi, di mana bejana yang berisi media penjerap dialirkan air dengan model pengaliran gravitasi atau biasanya itu upflow atau downflow. Kemudian jenis media penyerap sering digunakan dalam bentuk bongkahan atau butiran atau granular, dan proses absorpsi biasanya terjadi selama air berada di dalam media penyerap, atau biasanya juga disebut dengan cara kontinu atau kolom. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode absorpsi. Nah, kelebihannya adalah simpel dan mudah dioperasikan, kemudian tidak membutuhkan biaya yang mahal, karena metode ini dapat menggunakan alat-alat sederhana. Nah, kemudian juga memiliki efisiensi yang tinggi. Nah, namun,
Terdapat kelemahan dari metode ini, yaitu selektivitasnya rendah, kemudian terdapat masalah pembuangan limbah atau waste product. Karena biasanya hasil dari metode ini tidak dapat diproduksi ulang, gitu. Tidak bisa di-recycle. Kemudian juga pH dependent, jadi bergantung pada pH. Selanjutnya, absorpsi. Absorpsi merupakan suatu proses pemisahan dari suatu campuran gas dengan cara mengikat bahan tersebut pada permukaan zat cair yang diikuti dengan pelarutan. Atau dapat dikatakan, absorpsi merupakan proses pemisahan dengan mengontakkan campuran gas dengan cairan sebagai penyerapnya. Dalam mempelajari absorpsi, ada dua istilah yang dikenal, yaitu absorben dan absorbat. Absorbat adalah senyawa atau bahan yang dapat terserap atau terlarut, sedangkan absorben merupakan larutan atau cairan yang dapat melarutkan bahan yang akan diabsorpsi, baik secara kimia maupun secara fisika. Selanjutnya, beberapa syarat dalam memilih absorben. Yang pertama, kelarutan gas. Kelarutan gas atau absorbat harus tinggi. Kelarutan gas tinggi akan meningkatkan laju absorpsi sehingga menurunkan jumlah pelarut yang akan dibutuhkan. Kedua, volatilitas. Pelarut atau absorben harus memiliki tekanan uap yang rendah. Hal ini karena jika gas yang meninggalkan kolom absorpsi jenuh terhadap pelarut, maka banyak pelarut yang akan terbuang. Yang ketiga, korosivitas. Pelarut disarankan memiliki korosivitas yang kecil, sehingga alat yang digunakan tidak cepat rusak dan biaya yang terpakai lebih sedikit. Selanjutnya, harga dan ketersediaan. Jika menggunakan pelarut yang mahal, maka akan berdampak kepada pengeluaran keuangan yang lebih besar. Maka disarankan memilih pelarut yang memiliki harga yang terjangkau atau sedikit lebih murah. Perlu juga diperiksa apakah pelarut yang digunakan tersedia di distributor dengan jumlah yang cukup, sehingga bisa menekan biaya pengeluaran sehingga tidak perlu mencari distributor lain. Lalu ada viskositas. Pelarut harus memiliki viskositas yang rendah sehingga proses absorpsi berjalan lancar. Terakhir, hal-hal lain seperti pelarut harus tidak beracun, tidak mudah menyala, berkomposisi kimia dan stabil, serta memiliki titik beku yang rendah. Absorpsi dibagi menjadi dua jenis, yaitu absorpsi fisika dan absorpsi kimia. Absorpsi fisika adalah absorpsi di mana gas terlarut dalam cairan penyerap tanpa disertai adanya reaksi kimia. Penyerapan terjadi hanya karena adanya interaksi fisik, difusi gas ke dalam air, atau pelarutan gas ke dalam fase cair. Contohnya adalah absorpsi gas H2S dengan air atau metanol, propilen, dan karbonat. Lalu yang kedua ada absorpsi kimia. Absorpsi kimia adalah absorpsi di mana gas terlarut dalam larutan penyerap dan disertai dengan adanya reaksi kimia. Contoh absorpsi ini adalah absorpsi dengan adanya larutan MEA, NaOH, dan sebagainya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi laju absorpsi. Yang pertama, luas permukaan kontak. Semakin besar kontak antara gas dan pelarut, maka laju absorpsi akan makin besar. Hal ini karena permukaan kontaknya makin luas akan meningkatkan peluang gas untuk berdifusi ke dalam pelarut. Yang kedua, laju alir fluida. Jika laju alir kecil, maka waktu kontak antara gas dan pelarut akan semakin lama. Hal ini akan meningkatkan jumlah gas yang berdifusi. Yang ketiga, tekanan. Tekanan yang besar akan meningkatkan efisiensi pemisahan. Baik, selanjutnya mari kita menelusuri lebih lanjut lagi mengenai mekanisme dari absorpsi itu sendiri. Oke, bisa dilihat dari gambar ada sebuah grafik. Nah, sekarang kita akan menggunakan pendekatan dari dua film teori atau teori dua film, di mana teori ini akan menjelaskan mengenai bagaimana cara sebuah molekul akan terabsorpsi, misalkan dari fase gas menuju ke fase cair. Nah, sebenarnya banyak beberapa mekanisme lain, tetapi yang ini lebih umum, sehingga saya akan menjelaskannya mengenai ini. Oke, pertama-tama mari kita lihat di gambar, akan ada beberapa seperti pembagian ya. Ada bagian paling kiri, tengah, dan paling kanan. Nah, kita bisa lihat di garis paling kanan itu adalah interface atau permukaan, di mana di tempat itulah yang akan terjadi sebuah interaksi antara molekul si cair sama molekul si gasnya. Nah, di kirinya itu ada film. Nah, film inilah maksudnya adalah lapisan tipis yang akan mengalami reaksi ataupun akan mengalami perpindahan. Nah, kita anggap saja terlebih dahulu molekulnya akan bergerak terlebih dahulu dari paling kiri, di mana itu adalah fase gas. Fase gas akan langsung menuju ke film dengan gerakan turbulen.
Nah, di gerakan turbulen itu akan sampai di film dan akan mengalami namanya difusi. Nah, karena molekul gas tersebut sudah terdifusi, akhirnya dia menyampai di interface. Nah, di interface ini akhirnya akan terjadi difusi kembali menuju ke fase cairnya. Lalu di fase cair dan menuju ke paling kanan akan terjadi aliran turbulen. Salah satu hal yang paling menarik di sini adalah adanya ketidaksesuaian, tetapi di interface itu atau di permukaan itu akan terjadi reaksi kesetimbangan. Reaksi ini sebenarnya kenapa bisa terjadi reaksi kesetimbangan padahal konsentrasinya itu berbeda ya. Nah, ini karena adanya perbedaan kelarutan atau solubility, sehingga mereka akan terjadi kesetimbangan walaupun berbeda konsentrasinya maupun massa yang ditransfer. Baik, selanjutnya mari kita menelusuri lebih jauh apa sih seperti aplikasi dalam absorpsi itu. Nah, bisa kita lihat sebenarnya kita sering mengalaminya jika kita memakai seperti baju hitam. Baju hitam ini akan lebih terasa panas di siang hari dibandingkan memakai baju putih. Hal ini dikarenakan baju hitam ini dapat mengabsorpsi segala panjang gelombang dan akan memisahkannya dengan panas, sehingga panas akan lebih terserap dan tersimpan di baju kita dan akan merasa lebih panas ketika di siang hari dibandingkan memakai baju dengan warna-warna lain. Lalu ada juga aplikasinya dalam tubuh kita, yaitu di usus. Sebelumnya usus kan kita sudah mencapai di biomolekul. Sudah ada biomolekul, sudah ada protein, sudah ada vitamin dan mineral. Nah, hal ini nih harus dipisahkan, jangan sampai tercampur di dalam kotoran kita. Nah, hal ini juga mengaplikasikan absorpsi di mana usus yang memiliki membran akan mengabsorpsi si biomolekul seperti protein dan lain-lainnya keluar pencernaan dan akan dibawa oleh darah. Nah, darah ini akan mentransfernya ke semua sel-sel makhluk hidup. Beberapa kelebihan dari metode absorpsi yaitu efisiensinya tinggi. Metode absorpsi efisiensinya mencapai 90%. Yang kedua, efektif untuk pemisahan CO2. Yang ketiga, absorben dapat diregenerasi atau didapatkan kembali dengan cara pemanasan. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai manfaat-manfaat sehingga industri banyak menggunakan absorpsi. Tetapi sebenarnya banyak kekurangan juga yang dialami ketika kita menggunakan metode absorpsi itu. Seperti misalnya pada industri kita memakai banyak-banyak alat, tetapi ketika proses absorpsi terjadi akan ada kemungkinan banyak sekali alat-alat yang terbuat dari logam akan mengalami korosi. Selanjutnya, ketika sudah terabsorpsi, absorben akan lebih sulit terurai atau biodegradasi absorben itu akan menjadi lebih rendah sehingga akan mencemari lingkungan. Lalu regenerasi pelarut, biasanya pelarut akan bisa dipakai terus-menerus, tetapi jika absorpsi terjadi akan ada kemungkinan pelarut akan terkena absorbat itu, sehingga regenerasi pelarut yang biasanya tidak membutuhkan energi tinggi menjadi lebih tinggi untuk bisa dipakai kembali. Baik, karena tadi kita sudah menjelaskan mengenai absorpsi dan absorpsi, mari kita melihat juga perbedaan-perbedaan yang lebih mencoloknya. Seperti fenomena di mana absorpsi molekulnya ini akan lebih bermukim di permukaan, tetapi diabsorpsi akan masuk ke dalam molekulnya atau masuk ke absorbennya. Lalu prinsipnya itu akan masuk ke permukaan untuk absorpsi, tetapi diabsorpsi akan masuk ke absorbennya. Untuk jenis reaksinya pun juga berbeda, karena absorpsi itu menggunakan eksoterm, lebih condong ke eksoterm, tetapi absorpsi akan lebih condong ke endoterm. Untuk kecepatan reaksi ini, sebenarnya untuk absorpsi itu akan sama besar, tetapi untuk absorpsi ini akan terus meningkat hingga terjadinya sebuah kesetimbangan. Lalu untuk konsentrasi dan contoh ini di dalam PPT agak terbalik ya. Untuk contohnya ini kita bisa lihat bahwa absorpsi ini akan condong ke bakteriofage misalkan, yang akan bermukim di permukaan dan akan menyuntikkan DNA-nya, itu absorpsinya. Lalu untuk absorpsi itu adalah penyerapan molekul atau biomolekul di usus halus. Baik, selanjutnya ada artikel mengenai metode absorpsi yang pertama dengan judul
efektivitas metode filtrasi dan absorpsi dalam menurunkan kesadaran air sumur di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Nah, penulisnya ada Ahmad Husaini, Nandayeni, Ciciwuni dalam jurnal Formil Kesmas Respati volume 5 nomor 2. Tahun terbitnya 2020. Nah, latar belakang dari artikel ini adalah penggunaan air dengan kesadaran tinggi dan pH tidak netral dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan rumah tangga dan juga akan mengakibatkan gangguan kesehatan. Nah, air sumur yang digunakan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi memiliki kesadahan yang tinggi dengan ciri-ciri menimbulkan kerak pada peralatan masak dan endapan warna putih pada tempat penampungan air. Nah, pada artikel ini digunakan dua metode, yaitu metode filtrasi dan metode adsorpsi. Nah, proses absorpsi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan karbon aktif dan zeolit yang memiliki daya absorb yang tinggi dalam menurunkan kesadaran air karena kemampuan zeolit sebagai penukar ion. Nah, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan derajat keasaman atau pH air sumur setelah dilakukan pengolahan dengan cara filtrasi dan absorpsi dan terjadi penurunan pada tingkat kesadaran air. Nah, semakin lama kontak dalam proses filtrasi dan absorpsi ini akan semakin efektif terhadap peningkatan derajat keasaman atau pH air sumur dan penurunan tingkat kesadaran air sumur tersebut. Kedua mengenai absorpsi, yaitu dengan judul Absorpsi Pengotor Minyak Daun Cengkeh oleh Lempung Teraktivasi Asam. Penulisnya P. Surya, Journal of Chemistry, terbit pada tahun 2008. Nah, di artikel ini berisikan tentang salah satu cara sederhana dan telah banyak dikembangkan oleh beberapa peneliti untuk menghilangkan pengotor pada metode absorpsi. Beberapa peneliti menggunakan bahan karbon aktif untuk mengabsorpsi material organik terlarut. Salah satu bahan yang menarik digunakan sebagai absorben adalah material anorganik alam, misalnya lempung. Berdasarkan data-data penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang telah diberikan untuk menjelaskan fenomena-fenomena, sintesis penentuan kapasitas absorpsi juga dikaji dengan melakukan uji warna menggunakan alat kromometer. Nilai kejernihan hasil uji warna minyak daun cengkeh setelah diabsorpsi oleh absorben dengan kajian variasi volume minyak daun cengkeh. Aktivasi lempung adalah proses yang melibatkan beberapa tahap, mulai dari pencucian lempung, pertukaran kation, sampai pada pengubahan menjadi oksida logam. Keberhasilan setiap tahap sangat mempengaruhi struktur material hasil sintesis, termasuk kemampuan daya absorpsinya. Baik, selanjutnya mari kita mengetahui lebih lanjut bagaimana sih aplikasi dalam absorpsi ini di penelitian-penelitian. Salah satunya adalah mengenai biogas. Biogas digunakan karena lebih ramah lingkungan dibandingkan gas alam lainnya. Tetapi dalam pembuatan biogas yang menggunakan kotoran manusia maupun hewan, ini masih mengandung gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida di sini akan mengurangi efisiensinya, sehingga diperlukan metode pemisahan yang tepat untuk memisahkan antara karbon dioksida dengan biogas yang asli. Metode yang akan digunakan di sini adalah absorpsi dengan menggunakan larutan CaOH2. Sehingga akan terjadi reaksi seperti dalam slide, yaitu CO2 ditambah kalsium dioksida akan menjadi air ditambah kalsium karbonat. Dalam hasil penelitiannya terbukti bahwa gas karbon dioksida akan terserap ke CaOH2 dan akan membentuk CaCO3 dan akan mengikuti order reaksi pertama. Selanjutnya, artikel absorpsi yang kedua. Artikel ini berjudul Analisis Penyerapan Gas Karbon Dioksida CO2 dengan larutan NaOH terhadap kualitas biogas kotoran sapi. Penulis dari artikel ini yaitu Ima Demara dari Jurnal Keilmuan dan Terapan Teknik Mesin dan tahun terbitnya tahun 2012. Berikut adalah resume dari artikel tersebut. Harga bahan fosil yang terus meningkat dan ketersediaannya tidak konstan menyebabkan masyarakat harus mencari sumber energi lain, salah satunya adalah biogas. Biogas dihasilkan dari limbah peternakan dan kandungan biogas didominasi oleh gas metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2.
CO2 sendiri merupakan sisa dari hasil pembakaran, sehingga menyebabkan kualitas nyala api biogas belum optimum. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya usaha untuk menurunkan kadar CO2 dalam biogas dengan cara absorpsi dengan larutan NaOH. Proses absorpsi yang terjadi yaitu CO2 ditambah 2 NaOH menjadi Na2CO3 ditambah H2O. Hasil dari penelitian ini yaitu absorpsi biogas dengan menggunakan larutan NaOH dapat meningkatkan kualitas biogas. Semakin tinggi konsentrasi larutan, maka kualitas gas yang dihasilkan akan semakin baik. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 5 mengenai absorpsi dengan adsorpsi. Jika ada pertanyaan, saran maupun komentar dapat diajukan melalui kelompok kami ataupun ingin didiskusikan bisa juga diajukan ke kelompok kami. Berikut ini juga adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi absorpsi juga absorpsi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.